Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 30 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah di Aceh. Rakor membahas penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang provinsi tersebut beberapa waktu lalu. Dasko membuka rapat dengan mengapresiasi kerja TNI, Polri dan pemerintah daerah hingga relawan dalam penanganan bencana hingga proses pemulihan yang masih berlangsung. Dasko menambahkan jika rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi dalam pemulihan pasca bencana khususnya di Provinsi Aceh. Tidak ada tumpang tindih. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum kemudian dari kementerian dan lembaga ini yang akan menyinkronkan terhadap apa-apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan, saya minta mungkin dari Gubernur Provinsi Aceh beserta beberapa kepala daerah bupati yang terdampak berat pada hari ini kita minta untuk dihadirkan, karena komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan kepala daerah, bupati, wali kota melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Ia berharap rapat koordinasi ini bisa menghasilkan langkah konkret dalam pemulihan infrastruktur di Provinsi Aceh. Bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi, penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat, rekomendasi dan berkelanjutan dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategi dan menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementeriannya dan juga lembaga BUMN dan pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran dan berkeadilan. Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan pembersihan lumpur di wilayah Aceh Tamiang telah selesai 80% dan dalam beberapa hari ke depan pembersihan lumpur ditargetkan akan selesai. Namun Armia menanyakan izin pengelolaan kayu sisa banjir yang berada di Ponpes Darul Mukhlisin. Kami laporkan untuk saat ini kami sudah menargetkan lebih kurang 1 minggu ibu kota kabupaten harus bersih dari lumpur. Alhamdulillah tadi pagi kemarin kami sudah melihat 80% untuk lumpur sudah bisa dibersihkan di sekitar ibu kota kabupaten. Sisa 20% lagi karena itu masih ada beberapa parit yang masih padat oleh lumpur. Insya Allah ini bisa diselesaikan dalam 2 hari. Kemudian untuk
tumpukan kayu di pesantren Darul Mukhlisin sudah 85% kami angkut. Sekarang ini kayu yang atau pohon besar-besar sudah kami singkirkan, kami tumpuk di pinggir sungai. Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Ini perlu ada penegasan, jangan sampai kami bagi hari kami dipanggil-panggil lagi sama APH. Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan alasan masih sulitnya mendapat pasokan air bersih di kabupaten kota terdampak bencana di Sumatera. Menurut Dodi, salah satu penyebabnya adalah water treatment plant yang tertutup lumpur. Ia pun menargetkan perbaikan dan pembangunan water treatment plant baru untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih. Plant yang selama ini berada memang di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua, Pak, sehingga memang kemudian menyebabkan Bapak Ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang terdampak. Kami memang sedang bekerja keras, Pak, agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya, Pak. Banyak sudah kita lakukan penunjukan langsung, Pak, mohon izin karena masih tahap tanggap darurat di beberapa tempat, sehingga teman-teman penyedia jasa sudah bisa mulai kerja. Harapan kami dalam tempo 3-4 bulan ke depan, beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 50 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik, Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat koordinasi penanganan bencana Aceh mengatakan pemerintah menyiapkan alokasi dana 51 hingga 60 triliun rupiah untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana dari APBN 2026. Untuk pembiayaan bencana ini kita nggak pernah macam-macam untuk biaya, langsung kita ada permintaan ya. Untuk tahun 2026 juga kami siapkan dana siap pakai, otomatis kita siapkan 250 miliar. Terus juga ada cadangan bencana 5 triliun juga kita siapkan. Di samping itu untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan 51 triliun, tadi saya dengar ada 60. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurannya di KL dan sebagainya nanti. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program Miskin Ekstrim Pasti Kerja. Program ditujukan kepada kepala keluarga yang tergolong miskin ekstrim untuk mengikuti pelatihan kerja di SPPG program MBG. Seperti inilah kick-off Miskin Ekstrim Pasti Kerja yang diinisiasi oleh Menko PM saat peresmian Dapur SPPG Desa Badang, Kecamatan Goro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang 29 Desember 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi calon tenaga kerja Dapur SPPG program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan pelatihan ini diharapkan mampu mencetak calon tenaga kerja yang profesional. Usai mendapatkan pelatihan, para peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Setelah menyelesaikan masa pelatihan, peserta akan langsung diserap oleh penyedia lapangan kerja seperti Dapur SPPG program MBG. Program ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim nasional yang saat ini masih berada di angka 1,12% atau sekitar 3 juta jiwa. Hal tersebut dikatakan oleh Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Menko PM. Menurutnya, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah berharap SPPG menjadi bagian ekosistem untuk bisa memberdayakan masyarakat, tidak hanya melalui makanan yang disampaikan kepada seluruh siswa, akan tetapi juga menyerap tenaga kerja dan mampu menggerakkan ekonomi lokal di setiap daerah. Kami Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu mendorong bahwa SPPG menjadi bagian ekosistem untuk bisa memberdayakan masyarakat, tidak hanya melalui makanan yang disampaikan kepada siswa yang meningkatkan asupan gizi,
tetapi bagaimana proses mulai dari penyiapan makanan, bahan baku, itu semua menggerakkan ekonomi lokal. Pekerja-pekerja kita menyaksikan di Kabupaten Jombang ini menjadi contoh pilot karena kami melihat ada potensi yang luar biasa yang bisa digerakkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, tidak serta-merta langsung bekerja, tetapi disiapkan dulu. Langkah ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sekaligus menekan angka pengangguran. Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha untuk mencegah terjadinya PHK. Dari Jombang, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Anda kembali di kabar Merah Putih. Pasca bencana yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan fasilitas air bersih ke sejumlah lokasi yang terdampak bencana. Penyaluran air bersih dilakukan dengan mengerahkan puluhan truk tangki. Warga yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh, Tamiang, Aceh akhirnya bisa menikmati air bersih yang berasal dari truk tangki air milik Kementerian Pekerjaan Umum. Penyaluran air bersih tersebut disalurkan ke beberapa titik pengungsian seperti di Desa Dalam serta desa-desa Kota Lintang, Kuala Simpang. Hadirnya berbagai fasilitas air bersih di tengah-tengah warga seperti hidran umum, toren air, toilet portable, dan toilet darurat membuat kebutuhan dasar warga terpenuhi. Sejak 28 Desember 2025, bantuan telah disalurkan ke 8 kabupaten kota di Aceh. Sementara itu 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dari Kementerian Pekerjaan Umum dikerahkan untuk melakukan pembersihan pasar Kuala Simpang Aceh, Tamiang, Aceh. Dengan dilakukannya pembersihan material banjir dan lumpur, akses jalan di pasar Kuala Simpang mulai terbuka. Pembersihan difokuskan pada endapan lumpur yang disingkirkan ke bahu jalan. Sebelumnya pada kunjungan ke Aceh, Tamiang, Rabu lalu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta agar pembersihan material banjir dilakukan secara shift dalam 24 jam. Ini dilakukan agar aktivitas ekonomi bisa kembali normal. Menurut warga, pengerahan alat berat untuk membersihkan lumpur di jalan-jalan pasar sangat membantu cepat pulihnya akses jalan di pasar. Pemirsa, warga Desa Sungai Liput dan Desa Tanjong Mancang, Kabupaten Aceh Tamiang menerima bantuan dari pemirsa TV One melalui program Satu Untuk Negeri. Bantuan dari program Satu Untuk Negeri yang diterima warga terdampak bencana kali ini berupa penyulingan air bersih dan air siap minum. Mesin penyuling air yang disalurkan mampu mengolah air kotor menjadi layak konsumsi, sehingga sangat membantu warga memenuhi kebutuhan minum dan memasak setiap harinya. Selain air bersih, bantuan dari pemirsa TV One juga berupa perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, Al-Quran, serta buku Iqra. Tak hanya itu, selimut, kelambu, dan alas tidur turut dibagikan kepada warga. Pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar refleksi akhir tahun 2025 dengan tema Solusi Paradoks Energi Mewujudkan Kedaulatan Menyelamatkan Lingkungan. Dalam acara refleksi akhir tahun yang digelar di ruang delegasi MPR RI, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi paradoks energi. Kondisi di mana Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, namun masih bergantung pada impor energi. Paradoks tersebut hanya bisa diatasi melalui percepatan transisi energi dengan memaksimalkan sumber energi dalam negeri yang ramah lingkungan. Dalam upaya transisi menuju energi bersih, Edi menyampaikan bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata terhadap ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Kedepan untuk mengatasi masalah ini, MPR RI akan fokus pada penguatan regulasi dan legislasi melalui revisi undang-undang yang berkaitan. Kegiatan ini menjadi momen evaluasi atas berbagai kebijakan dan advokasi di bidang transisi energi, lingkungan hidup, dan krisis iklim sepanjang tahun 2025.
Kami melakukan refleksi akhir tahun tentang berbagai kegiatan di bidang transisi energi, di bidang energi terbarukan, ketahanan energi, permasalahan lingkungan hidup, dan juga permasalahan krisis iklim yang selama tahun 2025 banyak menarik perhatian dan kami advokasi dan kami lakukan berbagai kegiatan. Di antaranya kami melakukan kegiatan di 39 kampus untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan hidup, krisis iklim, dan pentingnya kita melakukan transisi energi. Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pengaturan kantong parkir dan rekayasa lalu lintas saat perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan 8 titik perayaan Tahun Baru dengan Bundaran HI menjadi titik utamanya. Meski demikian, Pramono menegaskan seluruh titik parkir tidak ditempatkan di sekitar kawasan HI. Pramono mengimbau warga untuk tidak parkir di dekat HI dan menggunakan transportasi umum. Untuk mendukung mobilitas warga, transportasi umum Transjakarta akan beroperasi hingga pukul 2 pagi. Pemerintah juga akan memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai besok pukul 6 sore. Jalur utama di sekitar kawasan perayaan tidak dapat dilalui kendaraan pribadi. Jadi untuk persiapan menyambut tahun baru, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan 8 titik. Tetapi titik utama yang nanti akan dihadiri oleh Forkopimda, oleh Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, TNI, Polri, dan sebagainya adalah di Bundaran HI. Dan di dekat Bundaran HI memang ada beberapa titik. Tetapi intinya kami akan menerapkan transportasi publiknya beroperasi sampai dengan jam 2 pagi. Kemudian semua aktivitas transportasi normal biasa sampai dengan jam 2 pagi. Hanya memang beberapa titik untuk parkir tidak diadakan di sekitar di sekitar Bundaran HI. Kenapa itu dilakukan? Supaya tidak ada penumpukan. Sehingga dengan demikian kami menyarankan masyarakat yang akan hadir di Bundaran HI, di Kota Tua, di Lapangan Banteng, di FX, karena transportasi publik kita sekarang sudah sangat baik, kami menyarankan untuk menggunakan transportasi publik. Pemirsa, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri hari ini menggelar rilis akhir tahun di Rupatama Mabes Polri Jakarta. Mabes Polri merilis capaian kinerja termasuk pengungkapan kasus-kasus oleh kepolisian sepanjang tahun 2025. Polri membeberkan hasil kinerja dan apa saja yang sudah dilakukan kepolisian sepanjang 2025. Polri juga menjelaskan sejumlah transformasi, antara lain di bidang operasional, sumber daya manusia, pendidikan pelatihan, bidang pelayanan publik, penegakan hukum, dan pengawasan. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ada 10 tantangan utama yang terjadi pada tahun 2025 dan berpotensi dihadapi dalam 10 tahun ke depan. Tahun 2025 ini kita dihadapkan pada dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi langsung dalam 10 tahun ke depan, yaitu cuaca ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang cyber serta polusi. Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrim saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban, jiwa, dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi. Dalam rilis akhir tahun, Polri membeberkan hasil kinerja dan apa saja yang sudah dilakukan kepolisian sepanjang tahun 2025. Lalu apa saja yang menjadi tantangan Polri ke depan? Kita sudah bergabung dengan jurnalis TV One Prita Zega. Prita, silakan.
Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa TV One. Baru saja Kepolisian Republik Indonesia menggelar rilis akhir tahun 2025. Pastinya bertujuan untuk memberikan ataupun menginformasikan kepada masyarakat apa saja kinerja dan juga capaian yang sudah dicapai oleh Kepolisian Republik Indonesia selama tahun 2025. Seperti juga tadi salah satunya adalah ada yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada 10 tantangan utama yang sudah disampaikan sekitar 10 tahun ke depan yang dihadapkan kepada masyarakat Indonesia dan juga capaian yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sih makna dalam rilis akhir tahun 2025, sudah bersama saya Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyono Wisno Andiko. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Zega. Ya, kita tadi sudah mendengarkan ada banyak sekali capaian-capaian dan juga evaluasi pasti yang sudah disampaikan oleh Kapolri tadi. Namun apa sih Pak sebenarnya pesan utama dan juga makna dari rilis akhir tahun oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun ini? Ya, kegiatan ini kan kegiatan yang periodik disampaikan tadi oleh Pak Kapolri dan ini merupakan reflektif daripada akuntabilitas kinerja kepolisian atau Polri selama sepanjang 2025. Gunanya apa? Untuk mengoptimalkan apa layanan-layanan Polri yang tadi sudah dicapai dan terus ditingkatkan di tahun berikutnya, tentu mengevaluasi dari hasil capaian saat ini. Kemudian tadi juga disampaikan ada beberapa tantangan global berdasarkan riset dari report 2025 yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, diantaranya masalah iklim masih menjadi tantangan, kemudian juga masalah disinformasi, misinformasi, dan tentu juga ada salah satunya adalah tentang teknologi. Perkembangan teknologi ini juga memberikan tantangan sendiri. Namun tadi yang disampaikan secara eksplisit ya oleh masing-masing kepala satuan, baik itu di bidang pembinaan dengan lembaga pendidikan dan kemudian di fungsi operasional, kemudian juga di bidang penegakan hukum dan juga di bidang pelayanan publik, dan tidak kalah pentingnya salah satu yang terakhir adalah di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Pak Irwasum tadi. Nah, tentu ini menjadi bagian terintegral dalam memberikan akuntabilitas publik pada tahun 2025 dan dihadiri oleh seluruh stakeholder, diantaranya ada koalisi masyarakat sipil, kemudian dari Pemret teman-teman media sendiri, kemudian juga dari beberapa stakeholder, instansi, kementerian dan lembaga yang terkait dengan apa yang menjadi capaian-capaian Polri selama 2025 dan kemudian apa yang akan dicapai di tahun berikutnya seperti itu. Ada yang berbeda mungkin tahun ini bahwa dalam rilis tahun ini Kapolri menghadirkan pejabat-pejabat umum yang berkaitan dengan transformasi Polri. Apa saja Pak bidang-bidang yang mungkin merupakan transformasi Polri dalam tahun 2025 ini? Iya, beberapa transformasi Polri yang telah dilakukan oleh Pak Kapolri itu ada 4 hal ya, organisasi, kemudian juga operasional, kemudian pelayanan publik dan pengawasan. Namun tadi secara signifikan ada perubahan di antara tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun ini Bapak Kapolri membawa beberapa pejabat utama yang mewakili untuk memaparkan tadi. Pertama di bidang operasional, kemudian di bidang pembinaan dan lembaga pendidikan latihan, kemudian juga ada di bidang penegakan hukum dan bidang pelayanan publik, serta tadi tidak kalah penting adalah di bidang pengawasan. Juga merupakan capaian strategis untuk Polri ya Pak ya? Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan di pejabat utama tadi itu merupakan bagian yang terintegral yang kemudian menjadi satu kesatuan hasil dari capaian Polri. Tentu Pak Kapolri juga menekankan beberapa hal untuk selalu mengoptimalkan layanan-layanan yang bersifat di bidang Harkamtipmas, pelayanan perlindungan, pengayoman, dan juga di penegakan hukum. Tidak juga lupa tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwasan capaian-capaian ini juga ada kolaborasi dengan sinergi dengan instansi kementerian dan lembaga dan stakeholder terkait. Maka juga dalam rangka untuk capaian saat ini adalah program-program pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial, stabilitas ekonomi. Tentu ini juga ada korelasi dengan keamanan dan ketertiban. Maka Polri juga mendukung program-program pemerintah Hasta Cita yang ini menjadi bagian penting untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Tadi juga Bapak Kapolri menyampaikan bahwa angka kejahatan ini menurun. Apa sih Pak strategi dari Polri sehingga juga angka kejahatan Indonesia ini semakin menurun pada tahun ini? Ya, dalam aspek tugas Polri kan ada beberapa aspek, ada preemptif, preventif, dan juga penegakan hukum. Penegakan hukum langkah terakhir. Polri melihat tadi ada masukan juga dari Prof. Kiki ya, menyampaikan bahwasan Polri itu adalah menjaga peradaban, penjaga kemanusiaan, kemudian juga kehidupan. Maka tentunya melihat persoalan dalam kejadian peristiwa pidana atau kejahatan atau dalam penegakan hukum, kita melihat keteraturan sosial ke hulunya.
maka ada langkah-langkah yang lebih baik yang bisa dilakukan, yaitu adalah preemptif dan preventif. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan tadi secara kolaborasi di preemptif, kemudian dikelola di preventif, sehingga harapannya penegakan hukum ini akan menurun. Karena memang jumlah daripada kriminal itu juga sudah menurun karena dampak positif dari kegiatan preemptif dan preventif. Pastinya turunnya angka kejahatan ini juga menjadi positif bagi masyarakat ya Pak ya. Nah sebenarnya apa sih, ini juga ada survei dari masyarakat bahwa semakin memberikan survei positif kepada Polri. Ini apa sih Pak strateginya sehingga makin tahun ini polisi mendapatkan survei yang positif ataupun image yang positif kepada masyarakat? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri, langkah-langkah secara komunikatif, keterbukaan, transparan ini adalah suatu keniscayaan ya yang harus kita lakukan. Maka tadi konsepnya dalam akuntabilitas kinerja kepolisian sepanjang 2025 ini dilakukan secara dialog. Ya, selain mengedepankan humanis secara implementatif, tentu akan memunculkan partisipatif dari masyarakat dan seluruh stakeholder. Nah, tentunya adalah legitimasi dan kepercayaan ini adalah merupakan suatu peluang untuk bagaimana bersama-sama menjaga keamanan sehingga tindak kejahatan yang penegakan hukum tadi menurun dalam wujud karena memang peristiwanya menurun. Ini tentu menjadi bagian penting di peningkatan fungsi pelayanan, perlindungan dan pengayoman dan Harkamtibmas, yaitu di bidang. Terakhir Bapak, harapan dan juga apa yang paling ditekankan mungkin untuk masyarakat dan juga jajaran Polri? Ya, tentunya masyarakat banyak berharap tadi koreksi-koreksi, kritikan dari Pak Bambang Rukminto itu wujudnya adalah secara dialog, adalah wujud kecintaan. Bagaimana rasa memiliki terhadap Polri untuk diperbaiki dan kemudian kami untuk mengoptimalkan kembali bagaimana perlindungan dan pengayoman pada masyarakat. Iya, tentunya Polri untuk masyarakat dan bahkan di bagian terakhir disampaikan Polri adalah bagian daripada masyarakat. Terima kasih banyak Pak Brigjen Pol Trunoyudo Terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa, itu dia tadi wawancara kami bersama dengan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo, bahwa disampaikan bahwa ada beberapa memang banyak sekali capaian yang sudah dicapai oleh Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2025, sama seperti tagline dari Polri bahwa Polri untuk masyarakat dan juga Polri menjadi bagian dari masyarakat. Kembali ke Anda di studio, Sita. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meninjau peternakan ayam pedaging berteknologi Artificial Intelligence atau AI di Boyolali, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi, serta ketersediaan protein hewan yang cukup. Menurut Yandri, dengan diterapkannya teknologi AI dapat meringankan peternak dan meningkatkan produksi ayam pedaging. Kementerian Desa menggandeng peternak untuk meningkatkan produktivitas ayam pedaging maupun petelur untuk memenuhi rantai pasok permintaan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo membangun Indonesia dari desa. Ini seiring sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo, yaitu ketersediaan rantai pasok atau bahan baku untuk SPPG atau makan siang bergizi. Karena kita butuh ayam yang banyak, telur yang banyak, daging yang banyak, ikan yang banyak. Maka kehadiran Chicken Indonesia dengan memberdayakan peternak-peternak di desa, maka Bangun Desa Bangun Indonesia itu sejalan dengan asta-cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa. Sejumlah titik di Lutawar, Aceh Tengah longsor lagi. Longsor terjadi kemarin sore dipicu hujan deras. Di Bintang. Sebuah mobil milik relawan Indonesia Off-Road Federation nyaris tertimbun longsor di Jalan Lintas Takengon, Bintang, Aceh Tengah. Jalan longsor. Meski relawan mencoba tenang, tidak demikian halnya dengan warga desa One-One, Kecamatan Lutawar, di mana longsor itu terjadi. Tenang ya, tenang ya. Ya. Trauma longsor yang terjadi lebih dari sebulan ternyata masih ada, seolah bencana itu baru terjadi sehari sebelumnya. Relawan kemudian mengarahkan para penduduk ke tempat aman. Dua alat berat dari pemerintah Aceh Tengah yang sebelumnya sudah ada di lokasi langsung dikerahkan untuk melakukan pembersihan.
Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Tenang ya. Sebagian wilayah Aceh yang semula terisolasi kini mulai terbuka. Kali ini 21 desa di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah kembali tersambung dengan pusat perekonomian terdekat. Bantuan pun langsung masuk ke desa-desa tersebut. "21 desa di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah kembali terbuka setelah jalan yang semula tertimbun longsor kini sudah dibersihkan dan bisa dilalui beragam kendaraan. Desa-desa itu pun langsung dibanjiri bantuan baik dari pemerintah maupun relawan. Salah satu desa yang kembali dibuka adalah Desa Gegarang. Total ada 24 desa yang terisolasi bencana sebulan lalu. Dengan pembukaan jalur penghubung ke 21 desa, masih ada 3 desa lagi yang aksesnya harus dibuka, yaitu Desa Konyel, Serule, dan Atupayu. Untuk keseluruhan wilayah Aceh Tengah masih terdapat 37 desa yang terisolasi. Ke-37 desa tersebut terdapat di 5 kecamatan. Perlu kami laporkan bahwa Desa Gegarang ini tidak lagi terisolir. Berarti Kecamatan Bintang dari 6 terisolir hari ini tinggal 3 lagi. Kelitu, Sintep, dan Gegarang sudah tidak lagi terisolir. Tinggal 3 lagi yaitu Serule, Jamur Konyel, dan Atupayung. Ini sampai hari ini roda 2 pun belum bisa masuk. Tinggal 3 lagi. Data kita nanti sudah berkurang dari 38 jadi 37. Hingga saat ini terlihat alat berat masih bekerja di lokasi untuk membuka 3 desa lagi di Kecamatan Bintang yang masih terisolasi. Ketiga desa tersebut hingga saat ini tak bisa diakses kendaraan, bahkan sepeda motor. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu pusat roda ekonomi Aceh Tamiang yaitu Pasar Kuala Simpang mulai dibersihkan. Kementerian Pekerjaan Umum menerjunkan puluhan alat berat dan pembersihan pun diselesaikan lebih cepat daripada perkiraan. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan Pasar Aceh Tamiang di Kota Kuala Simpang. Meski ada sebagian akses ke pasar yang tergenang lumpur, namun secara umum area Pasar Kuala Simpang jauh lebih bersih. Pembersihan ini masih difokuskan pada pembersihan lumpur dan sedimentasi. Material yang dibersihkan kemudian dikumpulkan di bahu jalan. Warga dan pedagang pasar pun senang karena kini nadi perekonomian Aceh Tamiang itu sudah bisa diakses. Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat, terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan, bisa masuk ke dalam parkiran lah. Berterima kasih karena telah membersihkan kota kami dan kami bisa beraktivitas, berjualan kembali, mencari untuk memperbaiki ekonomi kami mulai dari nol lagi. Kalau keinginan saya, mudah-mudahan secepatnya lah sampah ini dibersihkan kembali, habis itu biar ekonomi kami kembali lagi, Pak. Maksudnya kan rasanya sedih loh udah sebulan ini, tapi udah mulai berangsur-angsur dibersihkan, udah alhamdulillah. Dengan pembersihan Pasar Kuala Simpang ini diharapkan roda ekonomi Aceh Tamiang kembali berputar setelah sebulan lumpuh akibat banjir dan longsor. Dari Aceh Tamiang Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Tahun 2025 menjadi ujian serius bagi sektor energi nasional. Bencana alam di Sumatera yang berdampak pada pasokan listrik, BBM, dan LPG. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga pasokan dan stabilitas pada periode Natal dan Tahun Baru. Lalu bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga? Kita akan membahas langsung dengan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat siang Pak Bahlil. Selamat siang Mbak Sita. Terima kasih sudah hadir di studio TV One. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita langsung ke topik yang menjadi sorotan publik saat ini. Pemulihan pasca bencana di Sumatera ya Pak ya. Kita tahu pemerintah mengerahkan seluruh potensi untuk memulihkan sektor energi. Apa dampak paling krusial yang Bapak temui saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana kala itu Pak?
Memang yang pertama Mbak, kalau kita berbicara tentang bencana, ini sangat luar biasa memang dampaknya, terutama di wilayah Aceh, Sumbar, sama Sumatera Utara. Pada hari Senin setelah Pak Presiden melakukan kunjungan, kemudian kami diperintahkan oleh Bapak Presiden, menteri-menteri teknis untuk segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam rangka mengatasi bencana. Apa yang terjadi? Itu infrastrukturnya itu untuk di Aceh, di beberapa tempat itu jalan semua putus. Sampai kemudian ada Sutet yang punya PLN, itu towernya itu jatuh. Karena apa? Karena kalinya yang tadinya lebarnya cuma 150 meter, itu bisa menjadi 500 meter bahkan ada sekilo. Jadi itu terhanyut semuanya. Sementara itu adalah jaringan yang menghubungkan antara Banda Aceh, kemudian Birem dan Arun. Itu untuk di Aceh. Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara, itu pun banyak tiang-tiang listrik tegangan rendah yang jatuh. Dan kemudian di Sumatera Barat itu di Agam, itu hancur semuanya. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menyelesaikan dulu pembangunan infrastrukturnya. Dan power tower itu nggak bisa diangkut pakai darat. Jadi jaraknya cuma 1,7 kilo, tapi nggak bisa kita angkut pakai darat. Karena nggak ada jalan yang tembus. Maka apa yang terjadi? Kita angkut pakai helikopter. Jadi memang tantangannya luar biasa. Begitu setelah kita bangun jaringannya, kemudian backbone untuk wilayah Sumatera bisa berjalan, tapi kan belum bisa terairi juga sampai di tingkat konsumen. Terutama di 4 kabupaten ya, di Tamiang, kemudian di beberapa kabupaten lain yang jalan putus itu. Nah ini memang harus ada cara-cara yang berbeda Mbak. Di saat bersamaan masih banyak rumah yang terairi dengan air. Nah itulah kemudian kita dengan PLN, terutama untuk listrik, kita melakukan kerja totalitas. 24 jam itu anak kerja. Untuk mengangkut 35 ton itu butuh helikopter 5 setiap hari. Di saat bersamaan dari Birem itu, kita mengangkat ke lokasi, itu afturnya nggak ada. Afturnya jadi helikopter terus kembali ke Banda Aceh lagi gitu loh. Jadi memang luar biasa ya Pak. Tantangannya luar biasa. Itu kalau dari sektor listrik. Tapi alhamdulillah sekarang untuk di Sumatera Utara, di Sumbar itu sudah alhamdulillah jauh lebih cepat pemulihannya ketimbang di Aceh. Nah di Aceh di tegangan tinggi semua udah nyala. Tetapi di tegangan rendah itu belum bisa. Masih ada 35.000 rumah yang belum terairi dengan listrik. Masih ada sekitar 200 desa lebih. Nah sekarang kita bikin bagaimana caranya. Perintah Bapak Presiden harus semua bagaimana bisa mendapatkan fasilitas listrik. Maka kita pakai genset. Karena kalau pakai tegangan tinggi, bukannya kita membantu rakyat, jadinya bisa jadi musibah baru. Kan beberapa pegawai PLN yang kena strom pada saat proses pembangunan infrastrukturnya. Nah sekarang kita sudah kirim sekitar genset kurang lebih sekitar 1.000 genset untuk tangani saudara-saudara kita, termasuk yang di tenda-tenda. Ini tahap pertama, lagi sekarang kita jalanin. Kemudian kompor gas kita kirim juga ada 3.000. Nah itu untuk listrik. Kemudian minyak, BBM. Ini juga tantangannya besar sekali. Biasanya kita pakai darat untuk LPG, sekarang harus pakai kapal laut. Kemudian jalan-jalan, kalau selama infrastruktur dasarnya belum bisa dilalui, gimana kami bisa kirim BBM? Tahu nggak apa yang terjadi? Kami pakai helikopter, pakai pesawat, dirakit, pakai rakit angkut, ada yang pakai motor. Jadi semuanya kita lakukan. Nah insya Allah berlahan-lahan ini sudah mulai pemulihan. Saya sendiri berapa kali, 3 kali atau 4 kali lah ke lokasi ngecek, dan saya turun langsung ngecek langsung. Jadi tidak seindah apa yang, mohon maaf saudara-saudara kita bayangkan kalau yang tidak turun ke lapangan. Ya kadang-kadang kita pemerintah melihat orang komentar A, B, C, D mungkin karena nggak ngelihat langsung ya. Tapi ya sudahlah, itu bagian dari sebuah tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di tengah-tengah masyarakat.
Nah sekarang prosesnya beransur-ansur udah mulai membaik. Sekalipun 100% di wilayah Aceh itu belum. Masih ada 200 desa lebih. 220-an desa lebih. Dan masih ada sekitar 30.000 rumah yang belum listriknya bisa masuk. Mudah-mudahan dengan genset yang masuk bisa kita selesaikan berlahan-lahan. Pekerjaan rumahnya cukup berat sekali ya Pak ya. Untuk pemulihan infrastruktur mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak. Tadi bercerita. Kalau infrastruktur, jalan terutama ya, jalan, jembatan, itu Kementerian PU lah yang bisa menjelaskan secara detailnya. Tapi kami dari sisi energi, nggak akan bisa kita melakukan pasokan normal seperti semula kalau infrastrukturnya belum selesai. Udah pasti. Jadi sekarang ini adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Jalan tikus pun kita lewati. Yang penting bisa sampai gitu. Jadi kalau saudara-saudara kita, contoh di Tamiang, ada 7 pompa bensin. Dari 7 pompa bensin itu yang sudah aktif sekarang 5. Sisanya belum bisa karena masih tergenang. Tapi saya meminta kemarin kepada Pertamina waktu saya rapat dengan Pak Simon untuk segera buka pelayanannya 24 jam. Jadi itu jadi apa ya, ide-ide kreatif yang muncul itu ketika kita di lapangan. Kalau nggak di lapangan kita nggak bisa tahu. Tadi Bapak juga sempat menyatakan akan berkoordinasi atau sudah berkoordinasi dengan jajaran SDM, dengan PLN, Pertamina di lapangan gitu kan. Seberapa penting sih Pak peran pimpinan turun langsung untuk mengambil keputusan cepat di sektor pemulihan energi ini Pak di wilayah bencana? Saya diajarkan di organisasi, setiap ada masalah itu pemimpin harus turun. Karena begitu dalam kondisi bencana seperti yang terjadi ini, kalau pemimpin tidak turun di lapangan, dia tidak tahu apa yang masalah di lapangan. Kalau kita tidak tahu, bisa aja keputusan kita keliru. Jadi menurut saya adalah memang harus kita ada di lapangan. Beberapa kali saya turun ke lapangan, memutuskan hal-hal di lapangan semuanya. Karena antara apa yang dilaporkan oleh bawahan, belum tentu sama dengan di lapangan. Dan saya lakukan rapat itu di pinggir kali. Di tenda-tenda itu, kita memutuskan cepat untuk melakukan. Jadi menurut saya, leadership itu justru ada ketika di lapangan. Iya, betul. Nggak boleh nggak, harus turun. Bahwa ada masyarakat yang mohon maaf punya harapan lebih, ada kekecewaan, ya wajar lah. Saya kan pernah juga Pak menjadi seorang anak yang kena bencana. Tahun 88, saya itu kena bencana. Jadi pernah merasakan gitu loh. Ibu nggak ketemu dengan anaknya, ayah nggak ketemu dengan keluarga, dengan istrinya. Saya pernah merasakan itu gitu loh. Jadi ya saya melakukan itu betul-betul atas dasar hati yang dalam karena pernah menjadi korban kan. Saya pernah menjadi korban gunung meletus soalnya. Berempati juga ya Pak ya dengan para korban Harus. ini ya. Waduh Mbak, itu kalau kita ke sana lihat saudara-saudara kita yang di tenda-tenda belum ada listrik, ya kita ya harus kita lakukan sesuatu yang maksimal lah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan terus-menerus atas arahan Bapak Presiden bisa segera pulih urusan bencana. Bapak tadi bercerita sudah beberapa kali juga ya Pak ke lokasi bencana di Sumatera ini. Bapak melihat tower-tower tadi diceritakan sempat runtuh. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Bisa diceritakan mungkin Pak Bahlil? Ini memang apa ya, sutet itu ada 5, ada 10 sutet di Birem. Yang saya turun itu ke Birem ya, itu tower-tower yang tinggi-tinggi itu. Kalinya itu sebenarnya cuma 200 meter, 150 sampai 200 gitu loh. Jadi tiang-tiangnya itu dibikin di pinggir kurang lebih sekitar 500. Secara rasional manusia itu udah aman. Tapi kan kalinya melebar menjadi 600 meter, jadi terhanyut semua. Sedih saya. Bagaimana kondisinya sekarang Pak Bahlil? Oh sekarang sudah. Jadi kita bangun infrastrukturnya, tower-tower yang kita bangun dengan cara sebagian materialnya kita pakai helikopter dan sekarang udah nggak ada isu. Kalau untuk urusan tower dan jaringan tinggi udah nggak ada isu. Sekarang yang menjadi isu itulah jaringan tegangan rendah. Nah itu nggak akan bisa kalau infrastruktur dasarnya untuk kita bangun tiang-tiangnya belum bisa kita lakukan. Jadi harus jalannya jadi dulu baru kita lakukan. Yang kedua airnya meredah dulu baru bisa kita lakukan. Gitu. Baik. Pak, tadi sempat disebutkan tentang pengiriman 1.000 genset dan juga 3.000 kompor gas. Ini didistribusikan ke wilayah mana saja Pak? Kami distribusikan khususnya kepada daerah-daerah yang belum bisa
dilalui dengan jaringan listrik tegangan rendah. Itu khususnya ada sekitar 200 kecamatan lebih, 224 desa. Dan ini untuk tenda-tenda juga, tenda-tenda saudara-saudara kita, tenda-tenda di pengungsian. Nah, ini kita distribusikan. Dan itu untuk membawa itu, sebagian itu pakai rakit. Ada yang pakai jalan kaki. Dapat motor baru di jalan. Jadi tim SDM sama PLN yang melakukan. Terus kemudian kita kolaborasi juga dengan Pertamina. Agar apa? Jangan sampai gensetnya ada, minyaknya nggak ada. Itu juga tantangan tersendiri tuh. Jadi kita membuat tim terpadu, kita dorong mesin gensetnya sekaligus dengan BBM-nya. Tapi mendistribusikan bantuan genset dan juga kompor gas ini tentu butuh bahan bakar ya Pak ya. Pasokannya seperti apa nanti dijawab usai jeda ya. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Kali di Kabar Merah Putih bersama Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia. Pak, tadi sudah sempat disinggung mengenai distribusi 1.000 genset dan 3.000 kompor gas. Tapi kan aksesnya masih terputus, masih banyak kendala, kemudian pasokan BBM-nya juga mungkin. Bagaimana cara pendistribusiannya supaya merata itu Pak? Jadi kita sebelum kita distribusi itu kan kita sudah mempunyai peta. Lokasi-lokasi di mana aja yang akan kita kirim. Nah, tim kita spot di sana antara PLN dan Pertamina. Jadi Pertamina yang bagian mensuplai BBM-nya, kemudian yang membawa gensetnya ini adalah teman-teman dari PLN sama Kementerian SDM. BPH Migas juga ikut di situ. Nah, bagi daerah-daerah yang infrastrukturnya belum bisa dilalui, sebagian masih pakai pesawat, pakai heli. Turunkan itunya. Tapi kalau jalan yang sudah bisa lalui dengan motor, itu kita pakai motor. Nah, tapi semakin hari infrastrukturnya itu perbaikannya semakin perubahannya semakin baik. Tapi memang harus diakui bahwa masih ada beberapa daerah-daerah yang memang belum bisa kita terobos. Masih ada beberapa daerah-daerah harus diakui itu. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membangun infrastrukturnya cepat supaya semua distribusi logistik bisa masuk. Nah, khusus untuk listrik, kita dengan harapannya dengan genset ini bisa menerobos daerah-daerah yang selama ini belum bisa terjangkau. Nah, setelah itu baru kita dorong lagi LPG. Karena di daerah yang masih terisolir itu, bagi saya di sektor energi itu sesuatu yang penting. Karena itu membangun cahaya harapan. Supaya ada tanda-tanda membuat orang itu semangat gitu. Bayangkan kalau di tenda nggak ada listrik, gelap. Waduh, karena waktu hari pertama saya datang, pertama kali di hari ke-4 atau hari ke-5, itu saya sengaja mencoba untuk nginep di tenda juga supaya kita rasain lah. Saya ajak itu dirut PLN, Pertamina semua kita sambil bertendaria lah gitu. Supaya mereka juga tahu gimana kalau kita di dalam tenda. Dan supaya bisa kita melakukan kerja cepat gitu. Seiring dengan pemberian bantuan genset tadi ya Pak ya, tapi kan pembangunan pemulihan infrastruktur energi ini sudah berjalan ya Pak ya. Apa sudah semua bisa dioperasikan secara normal saat ini Pak? Kalau infrastruktur untuk tegangan tinggi semua udah normal. Sudah normal. Udah normal. Kalau yang tegangan tinggi, yang belum itu adalah tegangan rendah. Kan semacam jalan tolnya, kalau listrik itu semacam ada jalan tolnya. Itu tegangan tingginya punya, tapi kan harus ada jalan tikusnya. Nah, ini tegangan rendah. Itu sebagian belum. Kenapa belum? Karena tiang-tiangnya itu belum bisa berdiri. Mau ngangkut pakai apa kalau jalannya belum bisa dilewati? Maka kita lakukan spot sambil berjalan gitu. Jadi perbaikinya nggak bisa sekaligus, dia bertahap. Bertahap ya Pak. Bertahap, dia bertahap. Saya sering Bapak Presiden selalu menganalogikan, kita nggak punya tongkat Musa untuk bisa langsung kerja sekaligus. Tapi berlahan-lahan ke sini udah mulai membaik. Di Tamiang sekalipun belum 100%, masih ada desa-desa yang belum juga, tapi berlangsung-angsur dalam kotanya juga udah mulai membaik untuk urusan BBM dan listrik. Tapi belum 100% ya, saya harus katakan. Kalau untuk daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat Pak? Sumut sama Sumbar udah relatif nggak ada isu. Udah selesai. Contoh kemarin Sumut itu kan isunya itu adalah di Tapteng, kemudian di Tapsel, kemudian di Sibolga. Waktu pertama saya ke sana itu isunya adalah listrik BBM.
Satu hari saya ke sana langsung alhamdulillah kita kerja memutuskan semuanya dengan bupati dan gubernur di sana paralel dan sudah berjalan dengan baik. Sekalipun memang LPG-nya yang tadinya dibawa dari Dumai itu kita putar ambil dari Padang. Jadi Padang itu jadi hub untuk mengcover beberapa kabupaten yang kena di Sumatera Utara. Nias itu tadinya kita ambil juga dari Dumai. Sekarang kita semua dropping di Sibolga baru dropping ke Tapteng sama Nias. Pakai kapal semua Mbak. Tadinya darat, tapi sekarang pakai kapal. Jadi semua alternatif yang bisa kita lakukan dalam rangka percepatan untuk memastikan ketersediaan sektor energi kepada masyarakat itu kita lakukan. Baik, tapi selain pekerjaan rumah soal pemulihan pasca bencana tadi ya Pak, SDM ini juga dihadapkan pada periode Natal dan Tahun Baru. Kita tahu konsumsi energi tentu meningkat. Bagaimana menjaga agar pemulihan bencana di Sumatera ini tidak mengganggu ketahanan energi nasional secara keseluruhan, Pak Bahlil? Memang ini mungkin nasib saya ya, jadi menteri SDM di tahun pertama menghadapi Nataru dan kemudian bencana. Ini di luar kelaziman. Dan disinilah kita diuji. Panggilan Ibu Pertiwi ujiannya untuk bagaimana, cukup besar ya, waduh, ujiannya cukup luar biasa. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa alhamdulillah begitu bencana, kemudian saya membentuk tim. Ada Satgas Nataru juga. Satgas Nataru ini untuk memastikan dalam rangka pelayanan sektor energi kepada saudara-saudara kita yang menjalankan Natal dan persiapan Tahun Baru. Alhamdulillah untuk energi kita stok nasional itu di atas minimum cadangan kita. Jadi rata-rata di atas 20 hari. Baik solar, bensin, RON 90, 92, 95 maupun 98 untuk bensin. Jadi relatif aman, jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Kemudian LPG kita kapasitas cadangannya di atas 25 hari. Kemudian distribusinya juga kita betul-betul jaga kapal apa kan kita rapat terus. Nah tim ini di Satgas Nataru itu berbeda dengan tim yang ada di Sumatera. Saya kemarin ke Pelumpang ya di Priok. Sampai malam kita cek. Tim saya turun semua. Jadi kami semua di SDM ini nggak ada liburan, nggak ada libur. Kami semua, saya sendiri turun. Wamen, Dirjen, kemudian teman-teman direksi dari Pertamina, PLN. Jadi alhamdulillah baik secara listrik maupun dari sisi BBM untuk Natal dan Tahun Baru, insya Allah aman. Hal yang kita harus antisipasi lagi adalah ketika terjadi cuaca buruk, khususnya transportasi laut. Ini juga kita sudah antisipasi, khususnya di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, karena wilayah timur itu kan hubnya ada di Maluku. Jadi di situ yang kita dorong. Dan untuk urusan listrik pun kita siaga semuanya. Jadi insya Allah lah atas arahan Bapak Presiden menyampaikan bahwa harus memastikan menjelang Natalan Tahun Baru nggak boleh ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita antisipasi. Harus semuanya memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Yang berikut menyangkut dengan arus balik. Ini kan kalau Natal aja ini kan 2 shift. Orang Natal dulu sebelum tanggal 25 dan kemudian liburan Tahun Baru. Nah tapi kalau pada saat arus balik kan nggak ada shift-shiftan. Tanggal 3, tanggal 4 itu pasti orang udah balik semua kan gitu. Nah ini saya harus memberikan apresiasi kepada tim Satgas yang kami bentuk, Satgas di sektor SDM. Itu pun kalau jalannya katakanlah macet, dari Pertamina itu sudah menyiapkan motor pengangkut BBM. Oh, di wilayah? Jadi di semua di wilayah Jabotabek ini semua ada, khususnya Jabotabek ya. Jadi katakanlah kalau ada di tol itu macet, antrian panjang, kemudian BBM-nya habis tiba-tiba, itu langsung diantar. Ada nomor kontak dari tim Satgas, bisa dikabari, langsung diantar. Jadi berbagai alternatif kreativitas yang teman-teman bangun itu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk rakyat. Jadi perhatiannya terbagi ya Pak ya antara fokus di pemulihan bencana Sumatera dan juga untuk libur Nataru dan juga Tahun Baru ini ya Pak ya. Tapi apakah ada fokus lebih besar untuk pemulihan bencana di Sumatera Pak? Sama-sama kita membuat fokus. Karena itu saya membuat timnya berbeda. Satgas Nataru tidak beririsan
untuk juga menghandle persoalan di Sumatera. Jadi tim Sumatera sendiri stay. Begitupun tim Sumatera, dia nggak boleh diganggu untuk mengurus Nataru. Supaya apa? Masing-masing fokus. Dua-duanya sangat penting bagi saya. Jadi bukan ada yang diprioritaskan dan ada yang tidak diprioritaskan. Bagi saya dua-duanya diprioritaskan. Karena itu timnya kita bentuk tim yang terpisah. Kalau untuk potensi geologis sendiri Pak, ini kan di bawah Kementerian SDM juga ya. Bagaimana kinerja dari SDM ini persiapan untuk tahun baru dan Natal ini Pak? Kemarin saya ke Badan Geologi di Bandung. Di sana memang kita kan gunung api meletus, gunung api, kemudian tanah bergeser, semua memang di Badan Geologi. Alhamdulillah dari sekitar 9 gunung berapi, ada sekitar yang statusnya di level 3 itu ada sekitar 6 dan masih terkendali. Kemudian tanah pergeseran tanah pun insya Allah selama cuaca hujannya tidak terlalu tinggi itu sudah bisa dimitigasi. Dan kita kan setiap 2 minggu sekali memberikan rilis dan menyampaikan kepada gubernur masing-masing. Jadi di Badan Geologi itu saya meminta mereka untuk mengirimkan informasi setiap potensi yang akan terjadi. Sehingga apa antisipasinya bisa kita lakukan secara dini. Tidak boleh sudah terjadi baru kita kabari. Jadi 2 minggu, tadinya 1 bulan. Aku bilang jangan 1 bulan, per 2 minggu kita lakukan. Jadi pemulihan bencana juga berjalan ya Pak ya, mitigasi bencana geologi juga difokuskan, diberikan edukasi juga untuk masyarakat, termasuk juga untuk persiapan tahun baru dan Natal itu ya Pak ya. Pak, kita berbicara soal capaian kinerja SDM nih Pak sekarang kan. Kita tahu capaian kinerja SDM ini selalu dinilai berdasarkan angka gitu kan Pak. Apa capaian di sepanjang tahun 2025 ini yang memiliki dampak ekonomi langsung pada masyarakat? Ya Mbak, memang di sektor SDM ini kan menyangkut dengan pasal 33. Hajat hidup orang banyak ini. Jadi di sektor mineral batu bara, oil and gas, kemudian di bidang energi baru terbarukan, di bidang listrik, semuanya ada di kita. Jadi target di APBN kan kementerian itu merujuk pada apa yang diberikan dalam target APBN. Satu dulu ya. Contoh di sektor lifting minyak. Target APBN kita kan 605.000 barel per day. Mbak, sudah 10 tahun lebih kita itu nggak pernah mencapai target APBN lifting. Coba tunjukkan kepada saya sejak tahun berapa? 2008 itu terakhir kalau nggak salah. 2008 Pak. Terakhir. Sampai ke sini kita itu nggak pernah mencapai target lifting dalam APBN. Alhamdulillah di tahun ini itu atas arahan Bapak Presiden memberikan ruang kepada kami dan SKK untuk mencari terobosan-terobosan untuk bagaimana target lifting kita bisa tercapai. Insya Allah tolong doain ya, sekalipun kemarin ada bencana, banyak juga produksi minyak kita yang terganggu, target kita insya Allah akan tercapai di 2025. Jadi ini 10 tahun terakhir mencapai target ya Pak ya. Nanti kita bahas usai jeda ya Pak ya, tetaplah di Kabar Merah Putih. Masih bersama Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia. Pak tadi sempat disinggung soal target yang tercapai target lifting setelah 10 tahun belum pernah tercapai, tahun ini tercapai. Apa terobosan yang dilakukan Pak Bahlil Pak? Memang pertama kita melakukan apa yang disebut dengan penyederhanaan regulasi. Total sumur kita itu kan sebenarnya ada kurang lebih sekitar 40.000 sumur. Tapi sumur yang berfungsi itu hanya sekitar 16.000 sekian. Banyak yang ideal. Dan sumur-sumur kita ini kan sumur-sumur tua. Dan karena itu butuh kreativitas. Ada sekitar 300 sumur yang sudah selesai POD, tapi nggak bisa tereksekusi. Masih jalan-jalan. Maka saya membuat namanya ada tim kecil ya. Think tank, semacam satgas kecil begitu. Untuk membuat terobosan. Jadi kita membantu teman-teman pengusaha K3S. Apa yang harus negara bisa bantu. Jadi sifatnya kita tidak menunggu, tapi kita juga proaktif. Nah alhamdulillah sekarang dengan berbagai intervensi, teknologi semacam EOR, kemudian ada pengeboran yang tadinya lurus, sekarang ada horizontal. Kemudian bagaimana caranya bisa kita melakukan percepatan di sektor perizinan. Nah target lifting kita bisa tercapai. Dan di sektor SDM itu Mbak, tahu berapa persen total kontribusinya kepada negara? PDB-nya itu kurang lebih sekitar 15-16%. Jadi
PNBP kita itu 10-12%. Nah, PNBP kita tahun ini kurang lebih sekitar 270 triliun. Kalau pendapatan negara kita itu taruhlah katakanlah 3.000, berarti kurang lebih sekitar 15-16% itu dari sektor SDM. Itu plus PPN, pajak badan, dan PNBP. Tapi PNBP yang paling besar. PNBP yang paling besar dari sektor SDM. Nah, kalau lifting ini naik, otomatis kontribusinya kepada negara. Dapat pendapatan negara bagi hasil. Yang kedua, kita mengurangi devisa kita. Impor kita itu kan setiap tahun kita melakukan impor BBM dengan LPG itu hampir sekitar 500 triliun, kurang lebih. Berapa besar devisa kita tiap tahun terus itu kita lakukan. Sementara sumber daya alam kita ada, bukan nggak punya. Cuma perbedaannya adalah mengelola minyak itu berbeda dengan mengelola tambang. Minyak itu kan eksplorasinya kan butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi dibutuhkan satu perencanaan yang matang. Contoh katakanlah sekarang di Blok Masela. Berapa puluh tahun nggak jalan-jalan? 26 tahun. Setelah kita memberikan teguran, baru sekarang jalan. Nah, rencananya insya Allah akan produksi di 2029. Tapi saya minta tarik di 2028. Sekarang proses tendernya udah jalan. Yang kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kecepatan kita dalam eksekusi. Jadi persoalan di SDM itu tidak hanya pada konteks bagaimana memahami konsep secara teoritis, tapi juga harus ada punya keberanian untuk mengeksekusi. Karena berhadapan langsung dengan pengusaha, masyarakat, dan kebutuhan negara. Dan saya pikir ini memang pasti banyak yang akan merasa ya terganggu lah. Karena begitu produksi naik, impor yang kita lakukan, pasti pengusaha yang melakukan impor itu merasa terganggu. Dan makanya bagi saya biasa-biasa aja. Jadi termasuk kebijakan SDM yang pro rakyat ya Pak ya, termasuk soal sumur minyak pro rakyat itu ya Pak ya? Sumur rakyat itu selama ini sebelum Indonesia merdeka pun mereka itu sudah melakukan usaha. Tapi kan tidak ada aturan yang melindungi mereka. Tidak ada aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk mereka mempunyai legalitas. Maka apa yang terjadi? Atas izin Bapak Presiden, kita memberikan legalitas. Kita legalkan mereka. Tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah. Harus K3S-nya bagus, lingkungannya bagus, keselamatan kerjanya harus bagus. Dan kita kasih. Supaya apa? Mereka juga menjadi bagian daripada pengelolaan sumber daya alam kita. Ini implementasi pasal 33. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah minyak itu hanya asing, hanya konglo-konglo pengusaha itu lagi gitu loh. Enggak boleh. Sudah saatnya memang kita harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi kalau memang rakyat daripada dikejar-kejar oleh oknum-oknum, orang mau cari rezeki, sumur ada di tanah mereka, kemudian mereka ambil dikejar-kejar, saya legalkan aja. Itu bagian daripada yang kita lakukan untuk rakyat. Tapi itu berhadapan juga dengan oknum-oknum, ada juga petugas atau aparat yang menampung itu, bagaimana Bapak menghadapinya itu Pak? Ya memang ini butuh nyali. Bagi saya, kepentingan rakyat, siapapun saya hadapi. Nggak ada urusan. Jadi, dan itu sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden. Karena kalau rakyat ini kita lindungi, mereka akan bisa mencari nafkah dengan baik, bisa mencari rezeki dengan baik. Contoh katakanlah di Sumsel, saya kemarin di Kabupaten Musi, Banyuasin itu ada sekitar 20.000 lebih sumur di tengah-tengah masyarakat. Saya ke sana ke lokasi. Waktu saya ke sana, itu dikelola secara sederhana. Contoh katakanlah di Tuban, di Jawa Tengah, juga begitu. Saya bilang kalau enggak ini kita jaga rakyat, kalau enggak kita melindungi rakyat, terus siapa yang akan menjaga mereka? Sementara mereka itu mencari rezeki yang halal kok. Bahwa kemudian ada yang mencoba untuk menghalangi, atau ada cara-cara yang dulu mereka lakukan untuk ya istilahnya apa ya, harus ada jatah preman lah. Ya kita harus hadapi kayak gitu. Negara nggak boleh kalah. Gitu Mbak. Pak, soal sektor pertambangan nih Pak, ini kan agak isu-isu yang agak sensitif ya. Kita tahu pemerintah tuh gencar membidik izin tambang yang bermasalah. Apa pesan yang ingin disampaikan Bapak melalui langkah tegas ini Pak? Wah, tambang lagi nih. Jadi gini, memang aku itu dulu sejak saya di Kementerian, waktu saya masih Menteri Investasi, saya itu Ketua Satgas Penataan Tambang Lahan waktu itu. Saya pernah mencabut IUP 2078 IUP. Waktu saya di Menteri Investasi sebagai Ketua Satgas.
Sekarang di SDM, izin-izin yang memang bermasalah, yang tidak menyelesaikan kewajibannya, dan atau izinnya digadekan di bank, ini kan nggak boleh. Ya kita harus tertibkan. Bagi saya adalah menjalankan apa yang menjadi amanah tugas saya sebagai pembantu presiden, itu merujuk pada dua hal. Pertama lah aturan, undang-undang PP dan lain-lainnya. Yang kedua perintah presiden. Saya nggak pandang bulu, saya akan lakukan. Dan kemarin kita sudah melakukan ada Satgas PKH di bawah pimpinan Pak Menhan, saya sebagai salah satu anggota. Ada orang nambang, tidak ada IUP-nya di dalam kawasan hutan. Ya ini nggak boleh dong. Atau ada IUP-nya, tetapi tidak ada IPPKH-nya. Ini juga harus ditertibkan. Negara ini kan ada aturan mainnya. Jangan sampai orang menganggap negara ini nggak ada pemerintahnya. Nggak benar. Maka kemudian kita harus mempunyai satu pemahaman bahwa pengusaha nggak boleh mengatur negara. Ia mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara juga tidak boleh semena-mena sama pengusaha. Kenapa? Saling membutuhkan. Yang benar itu adalah di sektor usaha harus jalan baik, tapi juga aturan kita tegakkan supaya win-win. Karena negara juga tanpa pengusaha itu nggak bisa. Pengusaha yang bayar pajak, jadi saling membutuhkan aja, itu Mbak. Siap berhadapan dengan mafia tambang berarti Pak ya? Nggak ada masalah. Memang kerjaan kita begitu, harus menghadapi semuanya. Siapa yang siapa yang melawan atau melanggar hukum, melanggar aturan, maka saya sebagai pembantu presiden menegakkan aturan. Siapa saja, tidak hanya oknum A, oknum B, siapa saja. Dan negara harus punya wibawa, nggak boleh negara kalah. Ini yang dalam bahasanya Pak Presiden Prabowo itu adalah negara itu butuh survival. Nggak boleh ada kelompok-kelompok deep state, nggak boleh. Yang mengatur. Ini untuk kebaikan rakyat. Jadi kalau ditata baik, pendapatan negara baik, bisa dapat penghasilan, maka uang itu juga yang bisa dipakai untuk pembangunan daerah. Bisa untuk makanan bergizi, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembangunan infrastruktur. Jadi memang di Kementerian SDM itu ya salah satu kementerian yang mengelola pasal 33 lah. Gitu. Yang tidak kalah penting itu bagaimana menyeimbangkan antara investasi sektor pertambangan tapi juga menjaga kelestarian lingkungan termasuk masyarakat di sekitar pertambangan itu Pak. Saya setuju Mbak. Jadi sekarang begini, makanya pengelolaan tambang ke depan itu pengelolaan tambang yang betul-betul memperhatikan lingkungan. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa seolah-olah tambang ini harus selesai sekarang. Makanya sekarang di dalam RKAB kita memangkas produksi. Batu bara itu dibuat RKAB-nya sampai 1 miliar ton. Harganya lagi anjlok sekarang. Kita lagi memangkas dengan harga yang rasional. Maunya kita itu adalah pengelolaan tambang secara maksimal boleh, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Nggak boleh hanya sembraut. Tetapi di aspek yang lain kita juga pikir dengan harga yang baik. Kalau harga yang baik, pengusahanya bisa dapat untung bagus, negara juga bisa mendapat royalti dan pajak yang baik. Nah ini yang kita lagi tata sekarang. Dan sekarang untuk 2025 belum ada izin baru yang kita keluarkan. Yang ada cuma hanya perpanjangan, kemudian izin IUP eksplorasi ke produksi, dan di undang-undang minerba yang baru yang sudah ada, itu betul-betul negara hadir untuk mengontrol. Jadi jangan sampai IUP ini dijadikan sebagai bahan bancakan bagi oknum-oknum tertentu. Dan harus dimaknai bahwa aset tambang itu punya negara. Pengusaha itu mendapat izin untuk mengelolanya, tapi barangnya punya negara. Nah cara pengelolaannya itu harus melewati kaidah-kaidah normal untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang. Termasuk dalamnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana lingkungan, agar juga jangan sampai masyarakat di sekitar tambang itu tidak mendapat nilai tambah yang baik, tapi cuma bencana. Itu juga nggak boleh. Terakhir Pak, kebijakan pro rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM ini Pak. Yang pertama, selama ini kan tambang nggak pernah dikasih untuk UMKM, koperasi. Di undang-undang minerba saya bilang kasih. Tambangnya ada di
Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Papua, ada di Sulawesi, Maluku. Kok tambang itu izinnya lebih banyak yang punya orang Jakarta? Nggak adil dong. Kalau semua mau pakai tender dengan pola-pola yang seperti kita tahu bersama, sampai kapan negara ini dibuat begini? Ya saya sebagai orang yang berproses dari daerah dan pernah menjadi pengusaha daerah, lewat kita melakukan perubahan undang-undang, kita kasih ke koperasi, kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan. Nah, itu untuk menyangkut dengan tambang. Kemudian listrik desa. Masih ada sekitar 5.700 desa yang belum dapat listrik. Kita sekarang mulai bertahap, tahun ini 1.000 desa kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM atas waktunya berbincang bersama kami. Sukses dan sehat selalu. Perbincangan tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.